Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, ya, rekan-rekan mahasiswa yang mungkin menyaksikan video pembelajaran ini, entah itu di malam atau di pagi hari atau di siang hari atau sore hari. Ya, semoga aktivitas kalian lancar dan kalian dalam keadaan sehat selalu, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tenang, kemudian bisa mengerjakan tugas berikutnya. Karena kita sudah masuk di pertemuan kelima, otomatis nanti akan ada informasi mengenai tugas besar, gitu ya. Nah, tugas besarnya pasti akan berkaitan dengan materi-materi yang sudah pernah diberikan, ya. Baik, saya Ridho Azlam ya. Ini nama saya sudah ada di bawah. Ya, ya. Semoga nanti kalian bisa ingat ya. Jadi nanti kalau ketemu di jalan ya saling sapa aja. Oke. Materi kita pada pertemuan 5 ini bertemakan tentang sistem peralatan penyiaran, ya. Kita masuk ke intronya. Sistem peralatan broadcasting konvensional dan streaming masih memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, contohnya kayak saya membuat video pembelajaran ini menggunakan konsep peralatan streaming. Ya, saya menggunakan OBS, kemudian saya mengedit elemen-elemennya terlebih dahulu, kemudian saya naikkan elemennya satu persatu, dan kebetulan ini tanpa operator, tanpa dibantu operator ataupun staff, saya melakukannya sendiri. Jadi kalau mungkin kalian menemukan ada pembawaan materi saya yang mungkin kurang, ya maklum saja karena ini tidak melalui proses editing atau pasca produksi. Dan mungkin ada hal detail kecil ya, maklumin saja ya, mohon maaf teman-teman karena saya melakukannya sendiri. Nah, itulah sebenarnya kalau di broadcasting itu juga memerlukan kerjasama tim. Dengan adanya kerjasama tim, kita bisa membuat perwakilan dan berbagi tugas serta membagi kewajiban kita masing-masing gitu ya. Berani mengutuskan diri, kemudian berani percaya kepada rekan, dan percayalah bahwa mereka akan melakukan tugasnya dengan baik sehingga kita juga tugasnya bisa berlangsung dengan lancar. Nah, ya. Jadi kekurangan yang ada di peralatan broadcasting baik konvensional ataupun streaming itu bisa diperbaiki dengan kerja sama tim. Ingat itu. Kemudian sebagai media siaran baru, peralatan yang digunakan untuk streaming jauh dianggap lebih murah ketimbang peralatan yang diperlukan oleh media siaran konvensional. Ya betul sekali. Saya menggunakan kamera, eh ini kamera webcam ya. Menggunakan kamera webcam, menggunakan sinar matahari yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Eh, Kemudian menggunakan mic internal yang ada di laptop ya. Saya memang punya mic eksternal tapi lebih simpel menggunakannya supaya meja saya nggak terlalu terlihat penuh dan berantakan. Jadi saya menggunakan mic internal ini saja. Kemudian menggunakan speaker dan peralatan editing yang biasa juga kalian gunakan. Kemudian sedangkan salah satu yang masih menjadi kendala pada siaran streaming yakni kecepatan akses internet yang masih jauh di bawah ideal. Nah, tapi Indonesia perlahan sudah mengupgrade eh, koneksi dan infrastruktur internetnya sehingga mungkin kecepatan internet kita sudah mulai beralih lebih advance gitu ya. Ya meskipun di beberapa wilayah mungkin terdapat blank spot atau sinyal yang belum terlalu optimal. Namun kelak jika kecepatan akses internet sudah tidak lagi menjadi permasalahan, bukan hal mustahil jika siaran streaming justru akan mengalahkan broadcasting konvensional. Ya, broadcasting streaming merupakan sistem penyiaran masa depan. Andalah yang nantinya akan mengisi peluang tersebut. Jadi, materi hari ini akan berkaitan juga dengan peluang tersebut. Jadi, kita saksikan ya materi berikutnya. Sistem peralatan penyiaran. Media penyiaran radio dan televisi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Banyak juga ya. Tapi mungkin juga masuk di wilayah perasaan. Bayangkan, nggak ada penyiaran radio dan televisi, mungkin kita nggak tahu kalau ada yang namanya Hari Valentine. Dan bagaimana caranya merayakan Hari Valentine? Mungkin kita tidak tahu ada teknik public speaking yang dilakukan oleh host-host ternama, atau mungkin profesi artis dan lainnya. Sehingga mungkin dengan adanya media penyiaran radio dan televisi justru memberikan kita wawasan baru terkait apa yang terjadi di dunia saat ini, dan tentunya konten media siaran tersebut memberikan pengaruh terhadap kita yang menontonnya. Arus globalisasi, deregulasi dunia, serta perkembangan teknologi peralatan penyiaran menyebabkan perubahan yang cukup mendasar pada sektor penyiaran di Indonesia. Ya, betul sekali. Dulu kita terkesan orang yang bersifat satu arah.
karena saat itu medianya hanya satu ya, medianya sifatnya monoton ya, kebanyakan potong pita, program kerja pemerintah, dan kurang bersifat kritis terhadap kebijakan, sehingga kita beranggapan bahwa Indonesia sedang baik-baik saja. Dan ketika di Indonesia sudah keadaannya kacau balau, sudah sudah rusak ya. Nah, terjadi yang namanya penolakan di tahun 98, dan disitulah media-media sudah mulai berubah dan mulai berani untuk memberikan kritiknya kepada pemerintah. Kemudian sistem peralatan penyiaran pada stasiun radio dan televisi juga mengalami banyak perkembangan yang signifikan. Ya, baik itu dari segi isi konten siaran, kualitas siaran, dan juga apa? Dan juga peralatannya ya, infrastruktur pendukungnya, teknologinya yang semakin berkembang dan semakin baru. Dan ya, seperti secara umum yang kita ketahui bahwa teknologi itu dibuat untuk membuat produksi lebih efisien dan lebih efektif. MCR ya, kita masuk di sistem penyiaran pertama ya. Alat yang kita butuhkan adalah MCR atau Master Control Room Radio, atau disebut juga ruang kendali siaran radio. Merupakan ruangan yang berisikan perangkat teknis utama penyiaran dalam mengontrol segala proses siaran stasiun radio. MCR menjadi pusat dari segala kegiatan produksi siaran yang ada di stasiun penyiaran radio. MCR sangat penting karena semua materi siaran, baik acara secara langsung live maupun rekaman di studio atau kejadian yang langsung dari suatu lokasi di luar studio melalui OB fan atau mobil siaran, harus melalui MCR terlebih dahulu. Sebelum akhirnya dipancarkan ke satelit, materi siaran berupa iklan, jingle stasiun radio, program acara, running text, dan sebagainya, semuanya telah disiapkan di MCR untuk ditayangkan. Ya, jadi MCR itu adalah mata dan telinga paling akhir atau seorang penjaga gawang terakhir sebelum siaran langsung itu diberikan kepada publik. Jadi bayangkan ketika orang MCR ini diisi oleh orang yang tidak berkualitas dan tidak bertanggung jawab, dia bisa saja langsung memblokade siaran yang disiarkan ke publik dengan siaran-siaran yang tidak direncanakan atau mungkin siaran yang membahayakan. Nah, itulah mengapa profesi orang-orang di MCR hampir sebanding sebenarnya tanggung jawabnya dengan orang-orang yang ada di ATC Tower ya. Meskipun orang-orang yang bertanggung jawab di MCR ini tidak membahayakan dari segi nyawa ya. Karena kalau di ATC Tower yang mengurusi penerbangan itu, wah, dia sangat berapa nyawa orang yang bergantung padanya ya. Itu bahaya sekali. Namun perannya kurang lebih hampir serupa. Oke, kita masuk ke OB fan ya. OB fan yang dilengkapi dengan peralatan liputan yang dapat dipindah secara mobile. OB fan atau stasiun radio yang meliput berita atau produksi acara-acara outdoor lainnya. Yap. OB fan itu adalah kendaraan atau sifatnya mungkin mobil ya. Mobil yang membawa parabola satelit atau antena ya, pemancar yang bisa menembak atau mengirimkan sinyal siaran langsung. Jadi saat itu mungkin belum banyak berkembang yang namanya jaringan telekomunikasi seperti saat ini. Kita banyak menggunakan OB fan. Nah, parabola ini nantinya bisa ditembakkan ke stasiun pemancar penerima atau ditembakkan dulu ke atas ke satelit. Ya. Nah, jadi opsinya pilih mau tembak langsung ke pemancar penerima kita, atau ditembak ke satelit, tapi bayar tuh biasanya. Bayarannya per detik biasanya. Jadi agak mahal tuh siaran tembak langsung ke satelit, kemudian dari satelit menerima dan mengirim lagi ke stasiun penerima. Jadi sifatnya ini decoder nih mengirim, kemudian di encode ke bawahnya dan diterima oleh stasiun penerima, kemudian dipancarkan lagi ke stasiun pemancar untuk kita tonton. Ya, jadi itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Kita berterima kasih dengan hadirnya OB fan ini, karena dia bisa menayangkan siaran langsung dengan kualitas yang bagus. Tapi saat ini sudah mulai berkembang yang namanya alat siaran mobile. Sifatnya besarnya hanya berupa dalam tas punggung ya, di backpack. Di dalamnya sudah ada alat untuk pemancar sinyal. Jadi mungkin kalau HP kamu tuh antenanya cuma satu, dia bisa sampai 8 tuh. Sinyal 8. Saking kuatnya tuh penembak sinyalnya. Gitu. Jadi bisa 4, bisa 8, bisa 6, dan itu ya lumayan berat ya. Karena ada baterainya di dalam atau akinya di dalam di tas itu. Kemudian kita siaran, atur siaran, kita sudah dapat
koneksi internetnya, kemudian kita siaran menggunakan bisa pakai Skype ya, biasanya pakai Skype juga, kemudian nanti di sana menerima. Tapi sangat bergantung dengan internet. Oke, MCR televisi atau disebut juga ruang kendali siaran televisi merupakan ruangan yang berisikan perangkat teknis utama penyiaran dalam mengontrol segala proses siaran stasiun televisi. Sebentar, ini mungkin ada noise sedikit ya dari laptop saya coba minimalisir. Takutnya ini akan mengganggu dari proses penyampaian materi saya nih. Bentar kawan-kawan ya. Oke, ya saya harap sudah mulai menurun noise-nya. Oke, MCR menjadi pusat dari segala kegiatan produksi siaran yang ada di stasiun penyiaran TV. MCR sangat penting karena semua materi siaran baik secara langsung atau live maupun rekaman di studio. Atau kejadian yang langsung dari suatu lokasi di luar studio melalui OB van atau mobil siaran harus melalui MCR terlebih dahulu. Sebelum akhirnya dipancarkan ke satelit materi siaran berupa iklan, logo stasiun televisi, program-program acara, running text, dan sebagainya, semuanya telah disiapkan di MCR untuk ditayangkan. Ya, jadi ketika kita nonton televisi, itu bukan seperti melihat video player yang sedang berjalan. Pada hakikatnya ada beberapa orang yang bertugas di balik itu, ya, yang sudah siap dengan hitungan 3, 2, 1, kemudian ganti ke siaran studio 1, 3, 2, 1, ganti ke siaran live-nya, 3, 2, 1, ganti gambarnya, 3, 2, 1, masuk ke bumper, masuk ke iklan. Iklan mau habis, 3, 2, 1, masuk bumper, 3, 2, 1, masuk siarannya. Itu semua harus orang yang cekatan dan harus orang yang fokus. Nah, biasanya seperti orang yang bertugas di ATC Tower, orang-orang yang bertugas di MCR tidak boleh diganggu oleh sinyal telepon gitu ya. Jadi mereka harus menyimpan alat komunikasinya dengan baik dan diusahakan tidak mengganggu terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, bentuk MCR televisi kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada beberapa panel ya. Ini biasanya ada kayak panel lampu ya. Nah, di sini untuk panel memutar video VTR. Nah, ini untuk melihat program scheduling ya. Schedule rundown untuk program per jam. Misalnya setengah jam durasinya dipakai program berita, kemudian masuk 15 menit iklannya siapa, atau 3 menit iklannya siapa saja, semua ada di rundown. Kemudian di sini untuk melihat komposisi siaran yang sedang berlangsung atau studio yang sedang live in, ini mungkin untuk rundown untuk programnya, dan ini untuk siaran yang sedang berlangsung atau siaran yang diterima oleh masyarakat di daerah tertentu, semuanya diawasi. Ini siaran yang sedang ditayangkan di sini, ini siaran yang siap untuk ditayangkan. Jadi agak beda tuh. Jadi mungkin akan ada jeda sekitar 2 detik atau 5 detik. Semua tergantung dari orang MCR yang mengaturnya. Kemudian di sini nanti kita akan memutar kaset atau memutar video playlist untuk iklan. Jadi iklannya bisa di playlist di sini terlebih dahulu untuk dilihat apakah semuanya sudah bisa normal. Karena kalau tidak, bayangkan iklan yang sudah dibayar mahal itu ternyata tidak optimal karena orang MCR-nya tidak profesional. Dan itu tentu sangat membahayakan karir seorang MCR atau karir seorang broadcaster. Jadi orang yang berada di sini umumnya harus fokus. Di sini biasanya ada panel untuk switcher ya dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pemancar terestrial televisi. Televisi terestrial adalah sistem penyiaran televisi yang tidak melibatkan transmisi satelit. Biasanya menggunakan gelombang radio melalui pemancar atau antena televisi. Istilah ini lebih umum di Eropa, sementara di US disebut sebagai sistem siaran televisi off the air atau OTA yang membutuhkan tuner televisi untuk menikmati layanannya. Ya, kini kita sudah masuk ke siaran digital, di mana televisi-televisi yang belum mendukung format digital memerlukan yang namanya set-top box. Nah, kalau sudah mendukung format digital, set-top box-nya sudah ada komponennya di dalam televisi tersebut. Sehingga televisi yang sudah mendukung format digital tidak perlu mengkoneksikan dengan set-top box. Oke, ini siaran pemancar yang ada di beberapa negara maju, ya. Mereka sudah punya landmark yang berupa menara, ya. Kalau kita mungkin Monas ya, ini di Hong Kong ya, atau Jepang nih saya lupa. Ini di atasnya sudah ada menara pemancar, jadi siarannya sudah bisa di cover di wilayah sekitar menara tersebut. Ya. Dengan syarat tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi atau tingginya menyerupai menara ini, gitu. Karena kalau sudah ada yang menyerupai menara ini ya sudah agak blank tuh. Nanti ketemu
area blank spot baru. Oke, pemancar satelit komunikasi. Pada stasiun penyiaran televisi, pemancar satelit menjadi prioritas utama terhadap siaran dengan coverage wilayah siaran dengan kondisi terpisah laut atau pegunungan tinggi. Transmisi satelit menjadi penting dalam penyiaran televisi. Ada dua terminal melengkapi sistem satelit. Terminal pertama untuk mengirimkan signal transmisi ke satelit uplink dan terminal kedua mengurus penerimaan signal dari satelit atau downlink atau disebut juga sebagai TVRO, Television Receiving Only. Dapat juga dipakai di rumah-rumah, yakni antena parabola. Materi siaran dari MCR melalui uplink dikirimkan ke satelit. Kemudian signal diterima di satelit dan dikirimkan atau dipancarkan kembali downlink ke relay televisi tersebut. Ya, kita sudah pernah membahas ini di papan tulis pada saat pertemuan kita di kelas. Nah, ayo teman-teman bisa refresh kembali gambarnya, bentuknya seperti apa modelingnya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan deskripsi dari teks yang sudah materi yang sudah teman-teman lihat saat ini. Ya, bentuk pemancar satelit komunikasi seperti ini, baik yang sifatnya uplink ataupun downlink. Yang sifatnya uplink, ya kondisinya juga sama. Hanya saja yang membedakan adalah arah tembakan pemancarnya. Sudut elevasinya tergantung dari pemancar yang satelit yang digunakan. Baik, itu saja materi kita pada kali ini, pada video episode kali ini ya, episode nih karena ada cukup banyak gitu ya. Nah, untuk tugas besarnya nanti teman-teman dipersiapkan untuk membuat yang namanya gambar modeling sistem penyiaran digital, terestrial, dan terestrial, satelit, dan koaksial. Kalian bebas menggunakan media gambar apapun, mau menggunakan media gambar desain, atau menggunakan gambar manual dengan tangan, dan jangan lupa menaruh deskripsi itu apa, dan skema modelingnya atau arah panahnya. Dari yang studio, dari program syuting di studio, sampai di MCR ya, semua diolah, kemudian ditembak ke atas, kalau misalnya satelit, tembak ke pemancar, sampai disaksikan oleh masyarakat di rumah. Baik, saya Ridho Aslam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.